Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari kelompok 3 kelas 5A2 Prodi Manajemen. Kami akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Agus Dwi Cahya MM. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Arsita Dewi, NIM 2019 008075. Saya Indah Nur Isnaini, NIM 2019 008044. Saya Sri Lestari Niati, nomor induk mahasiswa 2019 008063. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintahan mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan undang-undang di samping memberikan independensi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan independensi? Independensi adalah keadaan di mana bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain yang tidak tergantung pada orang lain. Yang selanjutnya yaitu ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bundesbank atau Bank Sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pembentukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Didasarkan kepada 3 landasan, yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua terdapat landasan yuridis yang tercakup dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Yang ketiga terdapat landasan sosiologis, globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau disebut juga dengan konglomerasi menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.
Kemudian selanjutnya ada alasan dibentuknya otoritas jasa keuangan. Yang pertama, makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan. Yang kedua, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Yang ketiga, pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada krisis eko melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997. Sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. Selanjutnya ada visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua ada visi OJK. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas OJK, fungsi OJK, dan wewenang OJK. Yang pertama, tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terkendali. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Artinya, kegiatan yang diselenggarakan itu harus dipertanggungjawabkan. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakatnya. Selanjutnya, fungsi dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNP. Nah, selanjutnya OJK juga mempunyai tugas pengawasan yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawas, pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. OJK sendiri melaksanakan tugas berdasarkan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor dana pensiun. Materi terakhir yaitu tugas peraturan OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan undang-undang mengenai OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor keuangan jasa. Yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai tugas OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata penetapan pemerintah secara tertulis dalam lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Nah, selanjutnya OJK juga memiliki tugas pengawasan. Yang pertama yaitu izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas pernyataan pendaftaran, dan surat tanda terdaftar. Dan yang terakhir yaitu persetujuan melakukan kegiatan usaha. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai Otoritas Jasa Keuangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam!